Aku rekam. Ya, tadi itu sampai mana tadi? Ya, mohon maaf. Ini tadi itu kan hubungan antara tegangan dan regangan pada unidirectional lamina ya. Perbedaannya kalau hubungan tegangan-regangan pada material isotropik, contohnya yang merupakan material paduan ya, itu kita bisa mengikuti hukum Hooke langsung kan ya, sigma sama dengan E kalikan dengan regangannya, dimanapun ini adalah material isotropik ya, katakanlah kita bikin spesimen dengan memotong materialnya di sini, ataupun kita memotong materialnya menceng seperti ini untuk spesimen 2-nya ya. Ini kalau kita uji tarik spesimen 1 ataupun spesimen 2, ini tegangan yang dihasilkan spesimen 1 ataupun spesimen 2 akan sama ya. Modulus elastisitasnya juga begitu. Spesimen 1 atau spesimen 2, nah, ini besarnya pasti akan sama. Ya, tidak akan pengaruh. Tetapi kalau materialnya itu lamina, unidireksional, komposit, ya, anisotropik, seperti ini, seratnya searah sana, katakanlah kita bikin spesimen sesuai dengan ASTM D3039, seperti itu. Spesimen 1 ya ini. Arah fibernya ke sana. Kemudian kita bikin spesimen yang kedua, katakanlah arahnya ke sana. Ya. Spesimen 2. Kalau ini kita arah fibernya kan akan menjadi seperti ini ya. Ini kalau kita uji tarik, ini juga kalau kita uji tarik, maka ini spesimen 2, maka tegangan spesimen 1 itu tidak akan sama dengan tegangan pada yang dihasilkan uji tarik pada spesimen 2. Demikian pula dengan modulus elastisitasnya. 1 tidak akan sama dengan modulus elastisitas yang dihasilkan oleh spesimen 2. Ya, jadi tegangan dan regangan, hubungan antara tegangan dan regangan pada material komposit sigma 1 dalam arah 2 ataupun dalam arah 3, tegangan geser 23, arah 23, sumbu 2, sumbu 3, tegangan geser dalam arah 1,3, dan tegangan geser dalam arah 23, 1,3, 1,2, itu karena materialnya anisotropik, hubungannya dengan materi kekakuan. Ya, C11, C21, C12,
dan seterusnya sampai C16. Ada 36 konstanta ya. Kok 36? Ada seharusnya 81 karena simetri, jadi dapat direduksi menjadi 36. Ini adalah regangan 11, regangan 21, regangan 31, regangan geser. Regangan berapa? 41, dan seterusnya hingga regangan 61 ya. Nah, hubungannya seperti ini. Kalau materialnya anisotropik atau sebuah material komposit ya. Nah, pada prinsipnya material komposit itu ya, itu kan jadi untuk mengetahui hubungan antara tegangan-regangan itu pada material komposit ya, hubungannya dengan tegangan dan regangan pada material komposit itu complicated ya. Untuk material anisotropik itu dihubungkan dengan berapa? 36 konstanta ya, stiffness ya, atau komplain. Komplain ya, komplain itu S, hubungan antara regangan dengan tegangan, hubungan dengan komplain huruf S, sedangkan hubungan tegangan dengan regangan hubungan dengan stiffness atau C, simbolnya C ya. Itu material yang anisotropik itu material anisotropik hubungan dengan 36 konstanta ya. Ini namanya konstanta C ya. Ini anisotropik itu material komposit kan berperilaku sebagai material yang anisotropik. Tapi untuk penyederhanaan dapat kita asumsikan sebagai material yang homogen dan tetap anisotropik karena sifat-sifatnya di setiap titik berbeda sehingga hubungan antara tegangan dan tegangannya juga complicated, tergantung pada koordinatnya ya. Jadi hubungan dengan 36 konstanta kalau material anisotropik. Ya. Ada ini namanya konstanta. Ya. Kalau sedangkan hubungan antara regangan dengan tegangan itu dihubungkan dengan komplain, hurufnya S, S11, S12, S13 dan seterusnya. Itu komplain namanya. Kalau hubungan antara tegangan dengan regangan itu dihubungkan dengan stiffness. C itu menunjukkan stiffness atau kekakuan atau modulus ya. Dan nilainya akan berbeda. Dan material anisotropik itu ada banyak macamnya. Salah satunya bersifat monoklinik. Artinya apa monoklinik itu? Dia simetri pada satu bidang. Jadi katakanlah ini sebuah benda 3 dimensi. Bendanya ini adalah isotropik
anisotropik. Itu sumbunya sana dan ke sana, ya, sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Gitu ya. Bila dia simetri pada bidang XY, jadi titik di bawah ini Z1 dan titik di atasnya ini Z2, itu sama. Nah, itu material yang kita namakan monoklinik. Material monoklinik seperti ini dihubungkan hanya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 konstanta yang independen. Artinya independen itu nilainya berbeda. Sedangkan ini material ini simetri ya, simetri pada garis diagonalnya ini. Ya. C21 itu nilainya sama dengan nilai C12, C12 sama dengan C21, C13 sama dengan C31, C23 sama dengan C32, nilainya seperti itu. Jadi hanya ada 13 konstanta independen kalau materialnya itu anisotropik dan monoklinik, ya, dia simetri pada bidang XY. Itu, jadi ada 13 konstanta independen. Kalau jumlah konstanta lainnya ya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 konstanta ya. Sedangkan kalau materialnya itu ortotropik, artinya ortotropik itu simetri pada bidang 1-2, simetri pada bidang 2-3, dan simetri pada bidang 1-3. Jadi 3 bidang simetri, memiliki 3 simetri. Ini hubungan antara tegangan dan regangannya. Tegangan dan regangan pada material ini itu dihubungkan dengan sebuah konstanta yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi hanya ada 9 konstanta independen. 9 konstanta independen artinya nilai dari konstanta-konstanta ini itu berbeda. Sedangkan dia simetri pada diagonalnya dengan ini. Ini simetri nilainya sama dengan material ini. Ini konstanta ini sama dengan nilai konstanta ini. Nilai ini sama dengan nilai konstanta ini. Ya. Jadi ini sama, sedangkan yang independen hanya ada 9 konstanta. Untuk material yang anisotropik dan untuk material yang ortotropik. Independen. Ya, gitu ya. Kemudian kalau materialnya itu berperilaku sebagai material yang transversely isotropik, artinya dia itu begini, ini komposit ya, fiber-fiber, ya. Kemudian ini adalah sumbu XY, sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Dia pada bidang XY dia itu bersifat isotropik, tetapi dia simetri sejajar pada sumbu Z. Nah, itu kita katakan material transversely isotropik. Ini hubungan antara tegangan dan regangan pada material dengan kondisi seperti ini itu dihubungkan dengan
Ini ya, dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan hanya 5 konstanta independen. 5 konstanta independen. Itu isotrop transversely isotropik. Yang lainnya sama. Ini sama dengan ini. Ini nilainya sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya. Ini sama dengan ini. Ya. Hanya ada 5 konstanta independen. Kalau transversely isotropik. Kalau materialnya isotropik, paduan tadi, itu hubungan antara tegangan dan regangan ya hanya dihubungkan dengan satu konstanta, dua konstanta saja, yaitu modulus elastisitas dan Poisson rasio. Ya, ini hanya 2 saja. 1, 2. Lainnya sama. Poisson rasio dan modulus elastisitas. Itu hubungan antara tegangan dan regangannya. Ya, kalau materialnya isotropik. Kalau anisotropik, apakah itu transfer isotropik? Transfer isotropik itu dihubungkan dengan 5 konstanta. Kalau materialnya ortotropik, dihubungkan dengan 9 konstanta independen. Kalau monoklinik, dihubungkan dengan 13 konstanta independen. Kalau anisotropik general, ya, general material komposit secara umum, itu ya dihubungkan dengan 36 konstanta. Ya, itu hubungan tegangan dan regangannya. Ya. Ya, sebuah lamina ya. Ya, ini ya itu analisis lamina secara makroskopik. Ini kita pergunakan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan regangan pada lamina, ya, material anisotropik. Sedangkan di mana lamina itu sendiri itu bisa berbeda-beda penguatnya. Tipe fibernya bisa kita variasikan, ya, tapi hanya satu lapis. Bisa bentuk fibernya juga bisa berbeda-beda, arah fibernya juga bisa berbeda-beda, jumlah dari fibernya atau fraksi volumenya itu juga bisa berbeda. Matriknya juga berbeda. Tipe contohnya ini, nah, kalau seperti ini, lamina yang seperti ini, arah fibernya searah seperti ini, kita namakan unidirectional fiber lamina, ya. Sedangkan kalau fibernya itu searah, kemudian ada juga yang dalam arah transversalnya saling dipilin gini ya, seperti kain baju kita ini. Nah, itu kita namakan woven lamina. Ini seperti ini kita namakan woven. Ini woven, ya, woven. Kemudian kalau seperti ini arah fibernya saring tegak lurus, kita namakan bidireksional lamina. Sedangkan kalau arah seratnya itu tidak beraturan seperti ini, itu kita namakan discontinuous fiber lamina atau random fiber lamina. Random, ya, acak, serat acak. Ya, serat acak seperti itu. Kalau fibernya itu berbentuk partikel, ya, seperti ini partikel, kita namakan particulate lamina. Kalau fibernya itu berbentuk serpihan-serpihan seperti ini, kita namakan flake lamina. Gitu Kak ya. Nah, kemudian analisis ya, seperti tadi, analisis secara mikromekanika,
kita mengevaluasi konstituen penyusun dari komposit tersebut, fibernya maupun matriknya, ya, dengan analisa mikromekanika tadi. Susunan fibernya juga kita evaluasi akan menentukan dengan besarnya jumlah fibernya berapa atau fraksi volume fibernya berapa itu juga. Dan dengan mikromekanika ini kita bisa memprediksi kekakuan dari komposit yang akan kita bikin dengan ROM ataupun dengan IROM. Dengan ROM, rule of measure, itu kita bisa memprediksi modulus elastisitas dari komposit dalam arah sumbu satu. Artinya sumbu yang sejajar dengan fibernya, sumbu fibernya. Itu modulus elastisitas komposit dalam arah satu. Ya. ROM, nah itu seperti ini. E1 sama dengan E fiber kali fraksi volume fiber ditambah dengan E matrik kali fraksi volume matrik. Itu ya, ROM. Sedangkan IROM itu adalah untuk mencari modulus elastisitas dalam arah sumbu 2, yaitu arah transversal. Tegak lurus, sumbu fiber. Jadi kalau ini adalah laminanya, ini adalah modulus elastisitas bila kita tarik dalam arah satu, ini arah satu, ya, modulus elastisitasnya berubah E1 ya. Kemudian ini adalah arah 2, ya, arah transversal tegak lurus sumbu fiber. Gitu ya. Untuk mencari ini dengan mempergunakan IROM. Seper E2 sama dengan E1 plus E fiber plus E matrik bagi dengan E dikalikan E fiber kali E matrik. Ya, IROM. Kemudian kekuatannya dengan menggunakan IROM dengan ROM juga akan bisa kita cari kekuatan tarik dalam arah sumbu satu atau longitudinal, kekuatan tekan dalam arah sumbu satu, kekuatan tarik dalam arah sumbu 2 atau transversal strength, dan kekuatan tekan dalam arah transversal yaitu dalam arah sumbu 2, serta tegangan geser pada bidang 1-2. Ini bisa kita cari dengan mempergunakan mikromekanika. Ini adalah ROM, ya, persamaan ROM. Ini adalah persamaan IROM. Ya, keduanya. Ini yang dipergunakan untuk mencari modul elastisitas dalam arah sumbu 2. Ya, kemudian untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan regangan pada lamina itu dapat kita gunakan asumsi lamina itu sebagai material yang homogen, tetapi tidak bisa kita asumsikan sebagai material yang isotropik, jadi tetap anisotropik ya. Jadi secara dengan mempergunakan asumsi tersebut kita bisa tahu hubungan antara tegangan-regangan
pada lamina ini untuk material anisotropik ya. Jadi bisa materialnya general anisotropik atau untuk material monoklinik, ortotropik, transversal isotropik ya. Dengan mengasumsikan sebagai material yang homogen dan berperilaku linier elastis ya, dan makromekanika. Jadi dan kita akan bisa tahu besarnya stiffness dan komplain ya. Itu ini adalah hubungan regangan tadi ya. Kalau monoklinik jumlah konstantanya itu ya isotropik ya. Nah, sekarang bila lamina itu kita susun, kita tumpuk seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita namakan laminate. Strukturnya ini kita namakan laminate. Analisa laminate ini dengan asumsi sebagai material yang mungkin ya lamina dengan makromekanika ya kita maksudnya. Jadi lamina itu gabungan dari lamina ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini unidireksional yang pertama ini unidireksional, ini off axis ya, arah seratnya menyudut ya, beda dengan yang pertama. Yang ketiga kemudian nah ini juga unidireksional tetapi arahnya berbeda dengan lamina yang pertama. Kemudian lamina yang keempat arahnya menyudut lagi dengan sudut yang berbeda dengan lamina yang kedua. Arah kelima ini lamina dengan arah serat yang unidireksional tetap sisa arah dengan yang nomor 1. Bila kita jadikan laminate, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, itu namanya laminate. Ya, atau struktur laminate. Ya. Kemudian untuk struktur laminate ini, komposit laminate ini, ya itu ada aturannya ya, membuat susunan struktur laminate ini. Itu ada aturannya, namanya kode, laminate code. Ya. Contohnya membuat laminate code itu seperti ini. Kalau susunannya ini menunjukkan arah seratnya. 0 ini maksudnya 0 derajat. 45 ini untuk lamina pertama itu sudut seratnya adalah 0 derajat. Untuk lamina kedua itu sudutnya adalah minus 45 derajat. Lamina ketiga itu sudut seratnya membentuk sudut 90 derajat terhadap lamina yang pertama tadi. Minus 45 ini juga terhadap arah serat pada lamina yang pertama tadi. Kemudian 60 derajat pada lamina keempat. Lamina kelima, arah seratnya membuat sudut 30 derajat. Nah, susunan komposit laminated seperti ini itu dapat kita tulis dengan cara seperti ini. Kodenya adalah ini. 0 garis miring minus 45 garis miring 90 garis miring 60 garis miring 30. Ada kurung tutupnya, kurawal ya. Ini adalah kode untuk susunan lamina, susunan komposit laminated seperti ini. Ya, ini penjelasannya. Ya.
Itu ya. Dan perlu diingat itu bila material penyusunnya itu sama ya. Dan ketebalan tiap-tiap lamina itu sama. Dan biasanya kadang-kadang juga ditulis dengan kode seperti ini. 0, garis miring, minus 45, 90, 60, 30, T. Menunjukkan total. Total dari laminat. Ini bila materialnya sama. Kemudian contoh kedua seperti ini. Untuk contoh yang kedua, susunannya seperti ini. 0, minus 45, ini lamina pertama. 0, lamina kedua minus 45, lamina yang ketiga 60, lamina yang keempat 60, lamina yang kelima minus 45, lamina yang keenam 0. Nah, ini dapat kita tulis dengan kode seperti ini. Kurung buka 0 garis miring minus 45 garis miring 60 garis kurung kurawal tutup S. Artinya simetri. Dia simetri di sini. Jadi ini ke atas, susunannya sama dengan ini ke bawah. Ya, jadi lapis paling atas itu lamina dengan arah serat 0 derajat. Lapis paling bawah juga 0 derajat. Sedangkan lapisan lamina yang kedua minus 45 derajat. Lapisan yang nomor 2 dari bawah juga minus 45. Ini kita katakan simetri. Jadi terdiri dari 6 lapis. Tiap lapis itu simetri pada bidang tengahnya. Ya. Dapat kita tulis, ini dapat kita tulis susunannya ini 0 garis miring minus 45 garis miring 60 kurung kurawal tutup S. S menunjukkan simetri. Atau boleh juga ditulis dengan seperti ini. Buka 0 ditulis komplit. Garis miring minus 45 garis miring 60 garis miring 60 garis miring minus 45 garis miring 0. Nah, ditulis seperti ini juga boleh. Ya, itu kode untuk lamina seperti ini. Susunan seperti ini. Ya. Itu contoh lainnya ini. Ini dapat kita tulis kodenya 0 minus 45 92 garis miring 60 garis miring 0. Ya. Dapat kita tulis seperti itu. Ya, kodenya. Ini kan beda. Ini 45, ini 60. Dia nggak simetri di 90. Ya, tapi 90-nya sama. Ini tulis 2 boleh. Kemudian contoh lainnya ini. 0 minus 45, 60 minus 45, 0. Dia simetri di bidang tengah pada lamina yang nomor 3. Ya, maka dapat kita tulis 045 simetri. Ini ya. Atau dapat ditulis dengan komplit. Seperti tadi. 0 kurung buka. Dapat tulis 0 minus 45 terus 60
terus minus 45, 0, kurung tutup. Ya. Atau 045 S, itu ya. Itu kode penulisan laminated. Kemudian contoh lainnya lagi, adalah ini. Tapi materialnya tiap-tiap lamina berbeda. Ini simetri di sini, ya. Tetapi materialnya berbeda. Tiap-tiap lamina berbeda. Grafit, epoksi. Yang lamina kedua, boron, epoksi. Boron, epoksi, boron, epoksi, grafit, epoksi. Tapi simetri di sini. Penulisannya dapat ditulis seperti ini. Ya. 0 ditulis grafit, materialnya grafit. Kemudian plus minus, ini kan plus. Ini minus, ya. Plus minus, boron. Kan sama. Kemudian kurung tutup simetri. Gitu ya. Itu Pak. Kode untuk membuat sebuah komposit lamina ya. Jadi bikin apa? Tuh kayak gitu ya. Sementara karena waktu udah semakin malam, mungkin sementara sampai sini dulu Pak ya. Sampai sini dulu akan Baik, saya Pak lanjutnya. Edi. Akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Baik, Pak. bagaimana? Mungkin itu Pak. Atau ada komentar? Silakan.